Hai semuanya, hari ini ada pesan yang khusus. Pesan di Hari Ayah. Selamat Hari Ayah bagi semua ayah di seluruh dunia. Saya tahu di Australia, Selandia Baru, Indonesia ini bukan Hari Ayah, tapi bagi lainnya di dunia, ini Hari Ayah. Saya percaya Anda menikmati penyembahan tadi dan sangat mendebarkan kita semakin dekat ke global gathering kita. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang beda. Bukan hanya pesan Hari Ayah, percakapan Hari Ayah. Ini sukacita dan kesukaan saya dan kejutan untuk mengajak Anda dalam percakapan yang saya lakukan dengan Pastor Blake Young. Dari Botswana, dari Afrika, dia di sini, tidak di Zoom. Tidak di Zoom, tidak. Ini bukan tipuan perangkat televisi atau komputer Anda. Ini bukan trik, ini bukan tempelan atau pakai Bukan teknologi hologram, apapun. bukan. Dia di sini, di Perth. Apa Ini kabar, luar biasa. anakku? Hah? Ayah? Selamat Hari Ayah. Terima kasih, selamat Hari Ayah juga. Buat Anda yang belum tahu, Pastor Blake adalah ayah dari 3 gadis cantik. Saya begini, anakmu perempuan Ya. semua, anakku Ya. laki-laki semua. Ya, Tapi selain itu saya dan kamu Ya. juga punya anak-anak rohani di mana-mana. tepat. Kita semua punya anak-anak rohani dan memang Ya, demikianlah. jadilah kita semua adalah keluarga besar. Dan ya, selamat datang. Bagaimana karantinanya? Oh wow, itu menakjubkan. Luar biasa. Luar biasa itu maksudnya luar biasa kami berhasil melewatinya. Itu sejujurnya luar biasa. Karantina memaksamu untuk berbicara. Kau tahu tak ada lagi acara TV, tidak ada lagi banyak gangguan. Wow, terima kasih pandemi telah memulihkan keluarga. Itu bagus, itu bagus. Kalani, Sayan, and Silo semuanya di karantina. Kami berlima. Lizzie baik-baik saja. Tak ada yang mati. Semua baik-baik saja. Dengar, aku akan jujur, aku melihat ke balkon itu beberapa kali dan aku berterima kasih pada psikolog yang menelpon setiap hari. Semua baik, maksudku, aku menghargai upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan negara kita. Kita menghargai sistemnya. Dan bicara tentang menghargai, mengapa kau tidak menyapa semua keluarga di Botswana, Habaroni? Ayo, Mungkin kau ingin menangis, tertawa. Botswana, apa kabar? Zambia, kau tahu aku mengasihimu, Zambia. Afrika Afrika Selatan. Selatan, Johannesburg. Sorak buat kalian sekarang. Aku masih bisa merasakan makanannya. John, Iya, Mandy, kau aku tinggal saat dengan mengasihi John dan kalian. Mandy. Semua baik? Mereka luar biasa. Ya, mereka, maksudku, menakjubkan. Ya, mereka, menghubungkan mereka. Dan kau ke sana dan ya, Kingdom City. Wow, luar Rasa biasa. seperti Kingdom City. Aku mengasihi kalian. Afrika masih hidup dan Jadi sehat. ceritamu agak unik. Aku ingin kau berbagi sedikit tentang itu. Dan sementara itu, kau pastinya berasal dari Amerika, menikahi Lizzie yang cantik, dan lalu kalian tinggal berapa tahun di Botswana? Kami di sana selama 4 4 tahun. tahun, ya. Dan sekarang kau kembali ke sini. Siapa tahu masa depan? Siapa tahu tahu. masa depan? Hanya Tuhan yang tahu. Kita akan membicarakannya sehubungan dengan mempercayai Bapa kita di akhir nanti. Tapi sekarang aku ingin memberimu kesempatan berbagi sedikit dalam beberapa menit ceritamu. Aku tahu keberadaan ayah atau ketiadaannya memegang peran besar dalam membentuk dirimu. Jadi ayolah berbagi dengan semua orang tentang dirimu. Ya, wow. Saya lahir di keluarga yang bercerai. Yang bahkan saya tidak ingat kapan tepatnya orang tuaku berpisah. Aku bersyukur aku punya hubungan baik dengan ibuku dan ayah biologisku. Tapi itu tidak mencegah kehancuran merambat masuk ke dalam hidupku. Dari kunjungan akhir pekan sebagai tahanan, dikirim untuk tinggal bersama kerabat, dilecehkan secara seksual oleh kerabat dan keluarga, dan tumbuh di situasi di mana tidak ada yang normal. Jadi normalmu didikte oleh peristiwa terbaru, kejadian terbaru, oleh siapapun yang terakhir melakukan sesuatu padamu, dan kau membawa semua hal itu hingga masa SMA. Dan di sana kau mulai terlibat dengan geng obat-obatan yang justru memberimu lingkungan yang stabil, yang menarikmu, di mana kau menemukan identitas dan tempatmu dan tujuanmu. Jadi, seperti yang dilakukan anak-anak yang mencari penegasan, mencari jati diri, kau terlibat di dalamnya cukup lama, melakukan serangkaian peristiwa kacau, tapi aku syukuri anugerah Tuhan. 27 November 2005, aku masuk rehabilitasi narkoba selama 13 bulan. Dan disitulah akhirnya Tuhan mulai memperbaiki hidupku. Aku bersyukur untuk beberapa orang di musim itu. Mereka teladan pertama dari pembapaan Kristen, ayah Kristen. Dan sejujurnya, seluruh hidupku sejak saat itu sampai sekarang adalah perjalanan untuk memahami pembapaan rohani dan bagaimana itu dapat memulihkan diri kita mengenai
hal pembapaan ini. Ya, wow. Jadi ada bagian besar tentang bagaimana peran ayah atau figur ayah duniawi mempengaruhi pandanganmu tentang Bapa Surgawi. 100%. Dan kau tahu kita punya budaya yang berbeda di seluruh dunia. Setiap budaya punya dinamikanya sendiri tentang pembapaan. Setiap keluarga punya ekspresi unik, baik dan buruknya. Namun luar biasanya, Tuhan menyediakan setiap orang sebuah keluarga. Kita punya keluarga global ini, dan yang lebih penting, kita punya Bapa Surgawi yang tanpa cacat dan sempurna. Dan sungguh, dalam perjalanan mengenal Tuhan, kita menjadi serupa dengan yang kita sembah, dan itu berarti pembapaan kita mencerminkan gambaran kita tentang Allah sampai tingkat tertentu. Jadi kau lihat pentingnya peran sebagai ayah dan bagaimana itu membentuk hidupmu. Berbicara tentang itu, karena kebapaan yang tidak sehat mengarahkanku ke satu arah, dan jujur saja semua yang kupahami sekarang tentang kebapaan rohani, kebapaan kerajaan, adalah apa yang telah kupelajari di rumah ini, caraku mengatur keluargaku, caraku mengasihi anak-anakku, hal-hal tentang kebapaan rohani, tentang kerajaan ini mengubah hidupku. Jadi inilah pertanyaan buatmu. Saat berbicara tentang rancangan Tuhan untuk pembapaan, menurutmu, apa atribut terbesar yang harus kita cari dan cita-citakan sebagai pria, sebagai ayah di luar sana? Ya, sepertinya kau memakai banyak kata dalam menggambarkan ceritamu, menggambarkan ketiadaan figur ayah. Bicara tentang pembapaan, identitas. Langsung saja, nomor 1, identitas. Siapa aku? Dari mana aku berasal? Kau dapatkan identitasmu pastinya dari ayah. Rasa aman. Ya, rasa aman itu penting. Rasa aman, pemeliharaan, perlindungan, dan itu adalah hak dari setiap anak. Itu sesuatu yang harus diberikan setiap ayah sampai tingkat tertentu. Identitas, rasa aman, penegasan. Kupikir setiap anak mencari ini, benar kan? Ini Rasanya dalam. setiap anak memerlukan penegasan. Sekalipun ibu dapat memberikannya, tapi tak ada yang seperti suara penegasan seorang ayah. Itu benar. Kau tahu, beberapa hari lalu Caleb ikut kontes drum di sekolah dan itu gilirannya. Dan sebelum dia maju, kami baru muncul tepat pada waktunya. Begitu dia melihatku, dia tersenyum dan raut wajahnya berubah. Jemima mengatakan, kau tahu tak peduli apapun yang kulakukan. Saat dia melihat wajahmu, dia melihatmu melakukan ini padanya. Itu seperti semuanya baik-baik Itu saja. gila ya, karena ini bukannya dia tidak tahu kau mengasihi dia. Ya, benar. Bukannya dia tidak tahu kau peduli, tapi ada sesuatu tentang penegasan itu. Benar sekali. Dan itu konsisten, itu bukan aku menegaskannya saat kamu 7 tahun. Kalau papa berubah pikiran, papa Aku beritahu. sudah bilang aku mengasihimu. Ya, benar. Ada penegasan seorang ayah. Lalu ada, menurutku ini adalah kunci keempat, yaitu warisan. Ada hal-hal tersedia dalam pembapaan. Ada identitas, rasa aman, penegasan, warisan. Artinya kau tidak sendirian, kau tidak di sini sendirian. Kau terhubung pada sesuatu. Jika ada yang di sini hari ini, Anda benar-benar yatim piatu atau tidak punya ingatan atau tentang siapapun sebenarnya ayah Anda, ketahuilah masih ada akses ke warisan ilahi. Yaitu melalui Kristus dalam kita, dia yang merajut kita, dia yang menyatukan kita. Dan aku yakin ada sesuatu tentang warisan yang diberikan sebagai ayah. Dan figur ayah yang sehat ingin anak-anaknya mengalami 2 kali lipat dari apa yang dia Itu alami. dahsyat. Kau tahu, ya kau ingin keberadaanku menjadi platform dari mana putra atau putrimu generasi berikutnya bisa melangkah lebih jauh. Jelaskan sedikit tentang warisan, karena maksudku kau tahu ada di Alkitab bukan? Kau dapati para raja yang menyingkirkan berhala dan membawa bangsa kembali kepada Tuhan, tapi di pasal berikutnya anak mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Dan kita melihat di Alkitab, bagian warisan ini tidak pernah disinggung. Orang-orang terus menekan tombol reset untuk para ayah di luar sana, terutama yang melakukan yang terbaik, berusaha, kau tahu, ikut dalam connect dan Anda berusaha membesarkan anak agar tidak membuat kesalahan yang sama. Bagaimana menurutmu? Ingat, ada 2 hal. Pertama, setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah dengan kehendak bebas. Jadi, apapun hal terbaik yang dapat kau lakukan, ya kau tahu orang memakai Amsal. Didiklah anak dengan cara yang seharusnya, ketika dia bertumbuh dia tidak akan keluar dari arahan. Ini bukan jaminan, ini prinsip. Amsal adalah perkataan hikmat. Itu bukan, aku tidak mengatakan jangan mengklaim itu sebagai janji, tapi juga bukan, oh astaga anakku pergi menjauh, aku orang tua yang gagal. Ada orang yang mendidik anak dengan baik, tapi orang bisa membuat pilihan sendiri. Nah, aku tidak tahu bahwa aku bisa duduk di sini dan kau tahu dengan segala kebanggaan dan tentunya kasih karunia Tuhan, aku bisa katakan ayahku melakukan yang terbaik. Ayahku sedang bergumul sekarang dengan penyakit.
Dan dia berkata padaku tempo hari, katanya, ya kau tahu, saat aku mengatakan padanya dia ayah yang baik. Dia sampai sekarang ayah yang baik, dia masih hidup. Ku katakan padanya, kau ayah yang baik. Dia membalas, nak, semuanya kasih karunia Tuhan. Aku tidak harus melewatkan satu malam pun. Ini ceritanya, dia punya 4 anak, aku yang tertua. Aku tidak pernah melewatkan semalam pun tanpa tidur. Dan bertanya-tanya, wah, di mana anak-anakku? Apa mereka terlibat narkoba? Apa yang mereka lakukan? Jadi kesaksian kita bertolak belakang, tapi ini memberikan harapan bahwa Tuhan dapat ubahkan situasi apapun dan menebusnya. Dia juga dapat menciptakan warisan baru, di mana jika kau adalah produk dari sesuatu yang gagal, rusak, jadilah awal dari warisan baru, startup di garis keturunanmu. Tapi jika kau telah melakukan yang terbaik dan anakmu terhilang karena orang membuat pilihannya sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan mengutuk diri sendiri, karena itu adalah hal terburuk yang dilakukan seorang ayah. Tapi perhatikan ini, tidak ada yang mengalahkan orang tua yang berdoa. Kau ingat, Alkitab berbicara tentang orang yang lumpuh, Yesus melihat iman teman-temannya, menyembuhkannya. Ada sesuatu tentang teman yang berdoa. Bayangkan orang tua yang berdoa, ayah yang berdoa. Orang selalu membicarakan ibu yang berdoa. Tapi saya ingin mendorong setiap ayah, jadilah ayah yang berdoa. Jadilah ayah yang tidak hanya menafkahi tapi juga mendoakan. Bukan hanya nafkah secara alami, tapi nafkah secara rohani. Aku merasa kau menghancurkan rasa malu seseorang sekarang. Karena aku tahu ada orang tua yang sungguh-sungguh menanggung malu tindakan anak-anak mereka. Dan ada ayah yang merasa tak berguna karena mereka merasa gagal. Jadi mereka datang pada Tuhan. Dan mungkin mereka sedang dalam perjalanan kepada Kristus. Tapi mereka masih merasa bersalah atas anak-anak mereka yang masih dalam perjalanan. Kau tahu, jika Anda dapat menangkap apa yang Pastor Mark baru katakan, saya benar-benar merasa ada beberapa ayah yang telah berhenti berjuang dan berdoa. Seperti yang seharusnya karena mereka terjebak dalam awan ini salahku. Kau tahu, maksudku, apa yang akan kau katakan untuk orang tua di luar sana yang menantikan Tuhan menolong anak mereka? Apa yang bisa kau katakan para ayah ini? Yang aku tahu, Yesus menyembuhkan dan mengampuni orang itu karena iman teman-temannya. Apalagi doa orang tua. Yang bisa aku katakan, tidak peduli seberapa gelap atau parah situasinya atau anak itu, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan malu, karena itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Jadi tanggalkan, jangan malu, jangan malu, jangan malu lagi. Dan mulai katakan, terima kasih Tuhan. Dan kau tahu, menurutku mulailah berbicara tentang potensi anak itu alih-alih mengangkat masalahnya. Tuhan tahu keadaannya. Anakku, dia terlibat narkoba, hidupnya tidak karuan berganti-ganti pasangan. Tuhan, kenapa Tuhan? Semua yang kau lakukan adalah menggambarkan apa yang semua sudah tahu. Benar sekali. Katakan, Tuhan, aku bersyukur atas potensi anakku. Dan itulah Untuk kelebihan penegasannya. anakku. Ya, aku yakin ada sesuatu di balik itu yang tidak hanya melepaskan iman ke anak itu, tapi bahkan melepaskan iman buat jiwamu sendiri. Karena Tuhan tidak mencari jenis doa demi kepentingan surga. Manfaat nyata dari berdoa profetik dan positif itu untuk jiwamu sendiri. Itu benar-benar mulai mengubah dirimu dan kau mulai berkata, Tuhan, aku bersyukur suatu hari anakku akan melayanimu. Terima kasih Tuhan, suatu hari dia akan kembali padamu. Kau berjanji padaku Tuhan. Dan kau tahu, bahkan jika ayah itu meninggal, tanpa melihat anaknya kembali, doanya tidak mati. Orang tuanya mati, tapi doanya tidak. Dan aku berani pastikan bahwa kita sudah punya cerita demi cerita, kesaksian demi kesaksian, dan akan terus berlanjut. Kau tahu, kita hidup di masa yang gila dan tantangan di setiap negara sedikit berbeda, tapi saya ingin mendorong para ayah untuk berdoa. Aku suka ibu yang berdoa. Ibu yang berdoa sudah sangat sering kita dapati dan kita sungguh bersyukur. Tapi kita juga perlu ayah yang berdoa. Aku beritahu bahwa jauh sebelum pandemi, aku benar-benar merasa bahwa itu adalah masalah utamanya, di mana kita tidak punya ayah di posisi yang seharusnya. Kau tahu, jadi bagi kami, kau tahu, ayah muda, jelas aku seorang ayah muda, anakku 5 tahun, 7 tahun, dan juga 8 tahun. Ada banyak keluarga muda di luar sana, ada banyak ayah baru. Kau tahu, mungkin istri mereka sedang hamil dan mereka akan melakukan perjalanan ini. Selain doa, bagaimana kita sebagai ayah menerapkan penegasan? Bagaimana membentuk pola asuh kita? Apa saran yang bisa kau beri Luar pada biasa. kami? Alkitab berkata, beroleh cuma-cuma, berilah cuma-cuma. Selain doa, penting untuk menemukan seseorang yang dapat Anda teladani, seseorang yang dapat kau ajak bicara, mentor, pasangan lain. Bukankah luar biasa jika setiap pasangan di Kingdom City, atau setiap ayah atau ibu di Kingdom City, punya seseorang di hidup mereka, entah dari gereja kita atau bukan, mereka bisa berkata, itu orang yang aku teladani, yang kutiru. Dan ini bukan tentang jarak yang sangat jauh, tapi yang sangat dekat dan bisa dihubungi. Dan sungguh,
Sepertinya ada hikmat dari cara Tuhan mengaturnya. Jadi seringkali Tuhan telah membuka kunci pertumbuhan, perkembangan, dan potensimu melalui orang-orang di sekitarmu. Itu sangat bagus. Tapi kita ingin, kau tahu, agar ini menjadi sebuah teladan tersendiri. Itulah sebabnya siapapun yang berasal dari latar belakang yang buruk, atau Anda mungkin mendengarkan ini dan berpikir, itu sangat bagus karena kau saling memiliki, punya seseorang. Bagaimana dengan aku? Aku tidak punya siapapun. Kau tahu, kita sering mengembangkan tentang connect. Tapi intinya adalah, kau bisa memilih menempatkan diri di suatu hubungan atau tempat, bukan hanya teman, tapi teman yang rohani. Alkitab berkata, Tuhan menyediakan keluarga bagi yang sebatang kara. Dan jika dia memberimu kesempatan untuk punya akses ke orang lain, katakanlah meski kau tidak bisa menjadi jiplakan persis dari pernikahan mereka atau pola asuh mereka, kau bisa belajar dari mereka, ya kan? Dan kemauan untuk diajar, rasa lapar itu dan kesediaan menempatkan diri di posisi itu, sebenarnya mengarahkanmu untuk tumbuh dan membuka potensi dalam dirimu. Karena jika belum pernah melihat, kita tidak pernah tahu. Kau tidak pernah tahu, misal, sebelum merasakan kasih dari ayahmu sendiri atau figur ayah, bagaimana kau tahu cara menyampaikannya? Kau tahu kau hanya bisa memberi apa yang telah diberikan padamu, dan jika kau diasuh dalam disfungsi, kau menerimanya cuma-cuma, kau memberikannya juga kan? Nah, bayangkan jika kau memahami ini, dan kurasa untuk itu, aku akan mengatakan ini. Jika teladan, mentoring, dan orang-orang senior ada dalam jangkauanmu, dan kau memilih untuk tidak mengaksesnya, sampai tingkat tertentu, kau akan mengalami kegagalan itu. Karena Tuhan telah menyediakan orang buatmu, berhentilah menunggu jawaban yang sempurna. Jawaban itu ada di sekitarmu, Di sana, ada orang-orang ini. itu kesaksian kami. Begitulah kami beroleh keutuhan di Kingdom City. Dalam pola asuh, sorak bagi Louis dan Shanti Hildebrand, pasangan yang luar biasa. Di ruang tamu mereka mengejar kami menjadi orang tua. Kami menonton DVD dan mereka berbicara. Dan mereka berdoa bersama kami. Kami melakukan percakapan. Dan kau tahu, anak-anak berteriak. Kami menelpon mereka. Oke, bagaimana kami? Mereka begitu sabar dan selalu sabar. Nah, Connect Group adalah hubungan keluarga. Mereka memasakkan aku dan istriku makanan. Ketika anak-anak kami lahir, mereka mengasihi kami. Jadi kami bisa menjadi orang tua hari ini. Semua yang ku ketahui tentang menjadi orang tua, menjadi seorang ayah, aku terima secara cuma-cuma dari mereka yang bukan keluargaku, tapi dari para ayah yang Tuhan taruh di sekitarku buat aku. Dan kau tahu, dari mana sumber daya kita? Ada sumber daya dari Green Room, sorak bagi Green Room. Ada banyak tentang pola asuh, pernikahan, hubungan, disfungsi. Semua yang kami ajarkan di Greenhouse, Green Room ini tersedia untuk semua orang. Aku akan sederhanakan seperti ini. Tuhan, aku ingin lebih sepertimu. Aku ingin memikirkan pikiranmu, memperkatakan firman-Mu. Dan Tuhan, bahkan ketika aku ternyata mengacaukan segalanya, tolong aku untuk dapat memperbaikinya. Dan kurasa ada sesuatu tentang menjadi ayah untuk tidak terobsesi dengan anak-anak, karena bahkan anak bisa menjadi berhala kita. Aku tahu di beberapa budaya, anak-anakmu adalah duniamu. Dan tentu saja kau mengasihi anak-anakmu. Tapi apapun yang kau kasihi lebih dari Tuhan, itu adalah berhala. Jadi aku mendorongmu sebagai ayah, sebagai orang tua. Pastikan kasihmu pada Tuhan tetap yang utama. Itu tidak akan membuatmu menjadi ayah yang buruk, tapi membuatmu menjadi ayah yang lebih baik. Saat kau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, itu berarti disitulah tempat terbaik untuk hatimu. Dan dari posisi itu menjadikanmu suami lebih baik, ayah lebih baik, kakek lebih baik, apapun. Dan aku mendorongmu, jangan berpikir bahwa kau tahu, ada pikiran, tugasku adalah memastikan anak-anakku baik dan siap. Bukan, tugasku adalah mengasihi Tuhan segenap hati dan mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Itu akan menjadikanku ayah yang lebih baik. Aku yakin kau tahu yang kualami. Saat anakku lahir, aku ingat melihat mereka dan merasa kapasitas hatiku diperbesar. Aku berpikir, astaga, kasih ini begitu besar. Dan kau tahu, orang berkata padamu, kau akan benar-benar merasakan, benar-benar memahami Tuhan lebih baik saat kau punya anak sendiri. Aku dulu membenci itu, karena apakah itu berarti aku yang single ini tidak bisa memahami kasihnya? Tapi ada tingkat kebenaran untuk itu. Aku ingat melihat Zik saat pertama kali aku menggendongnya. Di 3 bulan pertama dia tidak bisa apa-apa selain menangis, buang air, menangis, tidur. Dia benar-benar merampas waktuku, membuatku tidak tidur, butuh banyak biaya. Namun kasih sayang yang luar biasa ini tanpa syarat ini muncul di sana buat anak ini. Dan aku berpikir, jika aku ayah yang tidak sempurna, dapat mengasihi sedemikian besar untuk anak ini yang tidak melakukan apapun untukku, tidak memberi apapun dalam hidupku dalam arti harfiah,
Betapa lebih lagi Bapa Surgawi mengasihiku. Tapi aku berpikir perlu melakukan sesuatu untuknya, cari uang untuknya, menolongnya dengan ini itu. Anak ini tidak melakukan apa-apa selain merampas waktuku. Kau tahu maksudku? Namun ada kasih seperti itu. Jadi kau mulai memahami sesuatu. Suatu saat aku melihat dia tidur dan berpikir. Aku hanya menatapnya yang sulung. Baru buatku ya kan, aku menatapnya. Harus kuapakan Ya manusia aku ini? menatapnya terus dan aku ingat suatu malam aku terus berpikir, astaga, aku harap dia tahu betapa aku sangat mengasihinya dengan cara apapun. Dan kau berpikir, seperti itulah Bapa. Dia menatap ciptaannya dan berkata, oh kuharap mereka tahu, nanti tidak peduli apa yang kukatakan pada bayi kecil 3 bulan itu, dia tidak akan memahami. Dan Tuhan menangis dari surga hari ini, ingin Anda tahu betapa dia mengasihi Anda. Dia menangis dan dia melakukan segalanya hingga dia mengutus anaknya. Dan setiap orang saat ini dimanapun Anda, Asia, Afrika, Eropa, Timur Tengah, Meksiko, dan Selandia Baru, dimanapun Anda, ini hari ayah yang membangkitkan segudang emosi. Tapi saya beritahu Anda, ada Bapa Surgawi yang menyatukan kita semua, dia yang tak bercela, yang sempurna, entah Anda punya ayah yang hebat, atau ayah yang tak ada, atau ayah yang mengerikan. Kita semua mulai di tempat yang sama jika bicara tentang Allah Bapa, dan kasihnya untuk kita semua sama. Jika Anda termasuk dalam kategori di mana Anda merasa rusak, pastikan Anda memutuskan bahwa Anda akan menjadi awal dari generasi baru. Dan mulailah dengan ini, Bapakku mengasihiku. Aku tahu siapa aku, identitasku dipulihkan. Semua sudah pasti ada rasa aman dalamku. Ada penegasan, Anda berpikir aku masih menunggu dari Tuhan. Coba bacalah firman-Nya. Di sana ada pasal demi pasal, kisah demi kisah tentang kasih Bapa bagi umatnya. Dan yang terakhir tentang warisan, bahwa kini Anda menjadi bagian dari panggilan yang dinamis. Alkitab berkata kita memiliki warisan dalam Kristus. Warisan adalah sesuatu yang Anda dapat secara cuma-cuma, yang telah dibayar oleh seseorang. Yesus membayar harganya, agar Anda dan saya bisa menjadi anggota keluarga Bapa yang ajaib. Dan ada banyak orang hari ini, aku ingin kau berdoa untuk ini saat ini. Ada orang-orang hari ini yang mungkin di musim mengerikan 12-18 bulan terakhir ini, tersesat, terjebak, masih bertanya-tanya, dan kusinggung tadi tentang percaya, karena aku merasa kita harus melayani bagian ini. Sebab mereka mungkin berpikir, oke, Tuhan luar biasa, tentu aku akan pergi ke surga suatu hari, itu bagus, tapi mereka masih cemas, mereka khawatir tentang ketidakpastian. Mungkin pekerjaan terpengaruh, mungkin sebagai ayah kau cenderung seperti itu. Mereka berpikir, Tuhan aku mempercayaimu, tapi ada ketidakpastian, aku tidak tahu seperti apa 2 bulan lagi, 2 tahun lagi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan sebagai ayah, kau harus memberi rasa aman, kau harus memberi kenyamanan. Kita perlu menekankan ini bagi mereka, dan faktanya ada ayat yang selalu muncul di benak saya saat ini, Yeremia 29. Alkitab berkata, kita tahu ini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, firman Tuhan. Detil kecilnya di sana ialah bahwa Tuhan tidak perlu memberitahu rencananya. Tidak satupun, dan orang menyukai ayat itu karena sangat menghibur. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu ayat tentang mempercayai. Tuhan berkata, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Baiklah, apa saja itu? Ya, aku tahu. Rencana yang aku punya. Bisakah kamu memberitahu aku? Ya, aku tahu ini baik untuk kebaikanmu, bukan menyakitimu. Dan itu mendasar. Jika Anda ingin spesifik, saya mendorong Anda hari ini, mari percayai Tuhan. Mari kita benar-benar bersyukur pada Tuhan. Aku tidak perlu detailnya Tuhan jika kau yang punya rencana. Kau telah berjanji. Ya, bahkan lebih banyak dari pasir di tepi pantai. Itulah betapa baiknya Tuhan dan hati Bapa buat Anda hari ini. Anda tidak harus memiliki jawabannya jika Anda memiliki hadiratnya. Itu dahsyat. Ditulis untuk orang-orang yang sedang mengalami masa bergelombang. Yeremia 29:11 itu tidak seperti permen kapas dan kue. Aku tahu rancangan yang kusiapkan untukmu. Kau akan masuk pembuangan. Ini akan menjadi tidak nyaman. Bahwa kalian meyakini bahwa aku tetap ada akan diuji. Tapi rencanaku baik buatmu, untuk kebaikan, bukan mencelakai, untuk memberimu harapan dan masa depan. Jadi itu hal yang sangat besar sekarang. Dan kau tahu, Bapa Surgawi sekarang ini selama pandemi ini tidak berubah. Dia masih punya rencana dan pikiran yang ada padanya buatmu mendatangkan kebaikan dan masa depan. Jadi kau tahu, mari kita berdoa, mari kita berdiri. Saya tidak tahu, mungkin Anda juga bisa berdiri di tempat Anda berada, tapi Anda tahu, posisikan diri sebagai anak. Ini hari ayah. Posisikan diri sebagai anak dan katakan, Bapa,
Aku di sini, aku milikmu. Pastor Blake, berdoalah untuk semua orang, khususnya di area ini. Maksudku kau, di ceritamu, dan kau bahkan di sini, kau telah kembali dari Afrika. Sekarang Tuhan, apa selanjutnya? Apa selanjutnya sekarang? Oke, mungkin orang lain mengalami krisis yang lebih besar dari yang kau alami, tapi tetap saja kita semua bergantung pada Dia. Langkah kita ada di tangannya. Langsung saja kita berdoa. Apapun kecemasan, ketidakpastian Anda saat ini, mari kita mematahkannya. Saat ini, dimanapun Anda menonton, ini momen ayah yang ilahi, di mana Tuhan akan memulihkan identitas. Dia akan menegaskan keunikan yang Tuhan taruh di hidup Anda. Warisan Anda akan dibangunkan. Saya ingat ayat ini didoakan buat saya, agar ia menjadikan mata hatimu terang untuk mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Dan untuk setiap orang di luar sana, entah Anda dari keluarga yang baik, atau keluarga yang kasar, atau keluarga yang jauh, atau keluarga yang menuntut, apapun itu saat ini, dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan akan menyelaraskan. Dia akan membawa padamu orang-orang dari utara, selatan, timur, dan barat. Karena Dia menyiapkan keluarga bagi yang sebatang kara, membebaskan para tahanan. Kau akan bernyanyi bersuka cita. Anda akan mendapati pelayanan dari semua sisi. Tapi percaya adalah kuncinya. Anda harus bersedia untuk percaya. Di akhir Mazmur 68 ayat 6, ayat tentang sebatang kara dan keluarga itu, dikatakan di sana, tetapi pemberontak hidup di tanah yang gundul. Dulu saya berpikir, Tuhan, kenapa tidak kau akhiri saja dengan para tawanan bernyanyi kegirangan? Maksudku, semuanya Tuhan, itu indah, itu puitis. Tapi mengapa kau taruh yang itu di akhir ayat itu? Dan hati Tuhan ialah, aku tidak ingin anakku memberontak melawan keluarga yang telah kusiapkan bagi mereka. Jadi tanah yang gundul adalah pilihan. Tuhan siapkan keluarga buat Anda. Dia siapkan connect group buat Anda. Dia siapkan komunitas buat Anda. Dan Dia siapkan dunia buat Anda yang akan memberi Anda segala yang mungkin tidak Anda dapatkan dari keluarga genetik Anda. Aku bersyukur Tuhan menempatkan anak kesepian seperti aku dalam keluarga seperti Kingdom City. Dan di saat itu, semua yang kubutuhkan ditambahkan. Dan begitulah. Jadi sekarang, tutup mata Anda di seluruh dunia. Saya ingin Anda membuat keputusan bahwa Anda akan melakukan perjalanan mempercayai Tuhan. Kesepian adalah pilihan, keluarga adalah jaminan, kepercayaan adalah kunci untuk membuka pintu itu. Jadi Roh Kudus, aku berdoa agar kau melayani setiap hati sekarang juga, untuk setiap anakmu di seluruh dunia. Dan aku berdoa agar kau membangkitkan kerinduan untuk keluarga, kerinduan untuk keutuhan, untuk kesembuhan. Dan apakah langkah pertama itu mungkin mempercayaimu sebagai pencipta, bahwa kau Tuhan, kau adalah juru selamat, dari mana kami beroleh karunia keselamatan? Atau apakah itu mengambil langkah selanjutnya setelah keselamatan dan mengatakan ya kepada keluarga dan komunitas? Aku berdoa hadirat Tuhan menjamah semua orang saat ini, setiap pendengar, setiap orang, dan ini akan menjadi hari yang Anda percayai sebagai warisan dan panggilan Tuhan untuk Anda. Panggilan itu sedang berdering. Faktanya, sebagian dari Anda bahkan tahu ada orang yang telah Tuhan taruh di hidup Anda. Tapi penolakan sebenarnya datang dari Anda, bukan mereka. Aku berdoa sekarang, dengan kuasa Tuhan, perjumpaan sedang terjadi di ruang Anda. Sekarang, kesembuhan akan datang. Jamah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, dan biarkan kepercayaan dan kemampuan untuk beriman terhadap kebesaran Tuhan itu mengalir buat Anda dimanapun Anda berada, hanya dalam nama Yesus. Amin. Amin.